Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wa yusannu bihi wa bis sujudi subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Wa yusannu dan disunatkan fihi pada ruku wa bis sujudi dan pada sujud subhanaka Allahumma wa bihamdika membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika segala puji bagimu ya Allah wa bihamdika maha suci bagimu ya Allah wa bihamdika dan segala puji bagimu Allahumma ghfirli ya Allah ampunilah aku. Kesunatan apabila tiak ruku atau sujud suahan desak baca tasbih 3 kali layak ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kesunatan terombok isi bacaan sakena subhanaka Allahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli sekali. Apabila bersujud hingga terbaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdik sunat temani terombok isi subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghafir. Jangan pahala. Rombok-rombok kedik-kedik. Makin ambil giat kesak. Sembahyang penuh paling ngonek dan sembahyang. Baik waktu tidak rombok isi bacaan sunatan. Ruku rombok isi bacaan sabaru. Sujud semenuan juga. Hingga tahiyat akhir terombok isi bacaan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi semakin tolah nilai sembahyang ini sak berstandar koyak sah doang makin luwek bacaan dalam sembahyang makin sempurna pahala terutama dalam masalah bacaan. Walau iktasara ala tasbihi dan jikalau memperingkas mempersingkat ala tasbih atas membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih awi zikri atau zikir fatasbihu afdalu maka membaca tasbih itu lebih afdal. Maknanya apabila sekit dengan pilih salah sekit kan lamun teruku atau lamun bersujud kesunatan membaca tasbih itu dasar hukum. Apabila dua baca tasbih kesunatan terombok bacaan sabaru. Bacaan sabaru untuk para orang kir. Kawan nilai ruku jadi zikir si terombok adalah bahasan sak bejuluan sak kena Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu hasya'a laka sam'i wa basari wa muhyi wa azmi wa aswabi wa sa'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami. Zikir. Nah lagu apabila sekit dengan milih peringkas pilih salah sekit oleh zikir karena subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli atau yang baca tasbih
Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lebih afdal adalah araan baca tasbih doang. Namun tiap milik ni. Namun tiap milik. Apakah aku baca tasbih doang? Atau baca zikir doang? Nah, nilai mungkin baca tasbih doang berarti subhana rabbiyal azim wa bihamdihi khairuku. Atau ya berzikir doang bacaan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bahasa Ibnu Hajar lebih afdal baca tasbih. Antaran kembali, antaran bacaan sakena subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli sanu itu mas sebatas perombo. Mula oleh lain dan tatur si Nabi ya baca tasbih ya suruh lebih solahan baca tasbih bacaan zikir sadari. Dia bacaan tasbih. Wasalasu tasbihati. Dan membaca 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kali. Ma'a Allahumma laka raka'tu ila akhirih. Baru duluan bacaan. Pembahasan satu. Afdalu min ziyadati tasbih, lebih afdal dari menambah bacaan tasbih ila 11 sampai 11 kali tasbih. Berembela mun bandingan ini. Baca tasbih 3 kali waktu teruku. Tadah biasa. Itu adalah adnal kamal 3 kali. Kurang-kurang sekali adnal kamal 3 kali. Paling sempurna sholat sekali. Andai narak sekit dengan mbin anak-anak baca tasbih itu 3 kali. Lagu murombo isi doa sakana Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu hasya'a laka sam'i wa basari wa muhyi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami. Ya si robo lagu tasbih 10 kali. Atau yang baca tasbih sholat sekali. Gitu. Ben lebih afdalat. Bahasan Ibnu Hajar adalah lebih afdal adalah baca tasbih 3 kali terombok si doa. Ketimbang ke jarak doa lagu tasbih sholat sekali. Lebih afdalan tasbih 3 kali terombok si doa. Baru nu. Kembali nampak lebih afdal alasan dalam kitab yang ada tu qaliin di anna fihi jam'an sunnatain. Antaran lamun dengan baca tasbih 3 kali merombok isi doa sabar kumpul 2 sunat tu. Pertama sunat membaca tasbih, kedua sunat membaca doa. Jadi 2 sunat. Anila membaca tasbih doang di makna sholat sekali. Dia lah sikit sunat. Yang nu kesunatan baca tasbih. Nah lagu nana misal dek bau rombo isi bacaan sakana Allahumma laka raka'tu mana-mana rombo isi subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfir. Nah lagu sunatan rombo nu adalah dengan sembahyang misa atau imam yang mahsur, imam sak demen makmum luwe belo dan debeke isi imam senu rombok dengan sak sembahyang mesa dengan sak jadi imam lagu imam ndek menjadi imam maksud kurang demen debeke belo si imam senu den tanjuran rombok isi bacaan paling ndek ya cukuplah dengan adnal kamal membaca tasbih 10 kali. Dia sang rumun masalah. Wa yukrahu
Wa yukrahul iqtisaru ala aqallir ruku'i. Dan dimakruhkan mempersingkat atas sekurang-kurang ruku'. Wal mubalaghatu fi hafdhi ra'si, dan berlebihan pada menurunkan kepala anil zahri, dari punggung, fihi, pada waktu ruku'. Le dalam desak ruku makruh hukum. Bila mendengar terpotong pahala. Pegawai makruh. Makruh hukum tekadu ruku sak kurang-kurang. Bes kurang-kurang ruku. Lamun dengan sembahyang nganyang pokok nah lentuk 2/5 majok jengkut. Lamun sebatas hijau doang kadu nojok jengkut. Dasar dalam kitab Ibanatul Ahkam dia masak ruku. Belum memadai. Kurang-kurang 4/5 majok jengkut. Ruku kurang-kurang. Nah, makruh hukum sekit dengan ruku kadu kurang-kurang ruku. Berusaha ada yang maksimal ruku. Kadu ruku paling sempurna. Ya no adik embau lentuk 2/5 ojok jengkut. Muntah berusaha bungkak dengan ada rata bekik karena kok. Nah lagu lain dengan sa inda i'tidali khilqati. Lain dengan sa penciptaan semu adalah dengan sa sederhana ndek tinggi lalu atau ndek dengan sa bawa lalu. Nah sangka lamun dengan tinggi betak kontek. Dek mbau nane ya ruku bentuk 2/5 dek jengkul lamun dengan tinggi bentak kontek. Berbeda nih ruku pembahasan sak juluan ngajikan jam 4 dibahas. Lamun dengan sak kontek betak sementara awak tinggi lamun ruku dan disuruh adalah ada ruku marah dan dengan sak pelang 2 iman berbenu yar salu adik pegelintung dan adik pegelintung iman berusaha adik beri dap bongkon neraka titik kena kongkong. Lamun iman terputus sekit mau sekit terpegelintung. Lamun iman putus kedua terpegelintung. Soalnya nih lamun iman kontek ruku malah biasa otomatis nusur malah pasti nusur. Ya pun pegelintung dan ibnu. Gitu. No lamun dengan sembahyang nganjeng. Lamun dengan sembahyang tuku. Sekurang-kurang teruku adalah adik mbau waktu meruku lurus telakar bekik jejengku. Lamun sampurna merembe adik mbau telakar lurus ojo kau saya sujud. Lamun tetokun makruh tekadu sekurang-kurang ruku cuma sebatas lurus telakar bekik jejengku. Tanduran tadi kesak sujud ruku sampurna paling endek telakar tersenuk adik lurus bekik kau kesak ya sujud. Lamun dengan ngajang makruh hukum sebatas cuma lentuk 2/5 ojo gitu. Berusaha lah ngonek dan ruku untuk kesak malah bahasa Nabi ya ruku sujud malah enten manuk nanotok. Bahkan bahasa Nabi dalam kitab Tambihul Ghafilin bahasa manusia paling jahatnya adalah maling dalam sembahyang. Ya Rasulullah, berdepan dalam maling dalam sembahyang, yanu dengan lamun ruku, lamun sujud, rukun antara dua sujud di arah tumak nina, man sepang dan nganjang tidak sujud, man sepang dan mau pelakar rukun antara dua sujud. Yang maling dalam sembahyang paling jahat bahasa Nabi. Ya tak cuma ya. Lah doang. Karena tumak ninah sebenarnya rukun yang tidak tersebut di kitab lain ulama sak berbahasa kena rukun sembahyang 13 gitu.
Lagu lamun wahdaman lai ulama sebabasa rukun sembahyang 17 tumakninah wa termasuk rukun sembahyang. Namun di dalam kitab Fathul Mu'in kan termasuk tumakninah wahdama sebagai rukun sembahyang. Sakeduan temakruhan juga di dalam desa sembahyang anu adalah bawa lalu dari otak. Kadang ini dengan ruku. Kalau iman tuh betis dengan betis. Itu makruh hukumnya. Kecuali ini dengan bagus penciptaan ini. Biasalah. Jadi pembentukan tubuhnya orang sederhana. Nah lagu mau ruku tuh bahwa jadi ini man posisi singan dengan betis. Itu makruh hukumnya. Kembali nampun makruh lantaran menyalahi aduan Nabi. Lamun Nabi kan begitu rukunya. Rata bungkak wikit karena kok. Ini cara turut Nabi. Ruku kadus kurang-kurang ruku makruh. Ruku sak bawa lalu lain otak berhukum makruh. Wa yusannu li dzakarin ayyujafi mirfaqaihi, dan disunatkan bagi laki-laki ayyujafi bahwa merenggangkan mirfaqaihi dua sikunya min jambihi dari dua lambungnya wa batnahu an fakhzaihi dan perutnya dari dua pahanya fir ruku'i was sujudi pada waktu ruku dan waktu sujud. Lamun dengan mama kesunatan waktu ruku nu adik perenggang antara siku beke lambung untuk ruku dan dia sak mening dan ruku. Jadi harus mening. Namun mama semenuan juga waktu ke sujud adik sehingga namun dengan sujud ukuran tidak sujud. Andina ada imam merep tetap betul. Sampai sujud kedua itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Iya. Angka ada insa sampunan kan. Lagu minsal ngarak dengan emenah ruku pertama munduan angkat otak. Rabbi ghfirli warhamni dan seterusnya. Kemudian dia berangkat nih. Itu sah hukum sholat. Tapi selama posisi atau bentuk awak kenuah tumakninah begitu. Ini sesuai marantan dengan sah ulu iman lain dijengkut. Tetap sah hukumnya. Namun dengan mama ruku ada yang perenggang di lambung ini. Jadi mantan dengan ini kamu tidak. Dengan mama harus renggang waktu ruku ataupun waktu sujud. Apa bedanya? Karena ada anu penyebab. Apa dasar hukum ampun dengan mama harus renggang dua siku beke lambung. Adik renggang impung beke tiang waktu ruku atau sujud. Berdasarkan hadis Nabi sebut dalam kitab Ibanatul Ahkam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu baqaihi. Rasulullah apabila karya yang sembah memperenggang antara siku beke dua lambung si Nabi. Memperenggang impung beke tiang bosan. Apabila sujud ataupun ruku. Wayan si enten sak perenggang si Nabi ima gading waktu sujud atau ruku. Hatta yabdua bayadu baqaihi sampai pedas di singgitan. Putih kelelek Nabi. Wayan si pedas. Berarti sangat terangkat dia. Sangat angkat. Dan menyentuh sujud. Dan menyentuh lalu ruku. Sehingga andin indek kedua Nabi waktu sembahyang pedas.
ruang keputik kelerek. Si bersin Nabi memang. Wanita kan lain ceritanya nih. Hah? Anu bersih. Anu bersih. Sampai singitan kelelek duang pedas. Nah, ini ndek berkelambi. Nuwayani si enten sak pejarang. Perenggang antara betak dan sak waktu rukuk sujud. Itu dasar hukumnya. Sehingga yang tersuruh waktu rukuk sujud. Nah lagu sabar unu berlaku lai kita mama begitu. Nah berbeda lamun dengan nina. Wali ghairihi dan bagi selain laki-laki ayyadumma fihima. Hendaklah mengumpulkan, mempersempit fihima pada keduanya. Artinya pada waktu ruku dan sujud begitu. Ba'dahu li ba'din, sebagian dari anggota itu sebagian. Arti lamun nina lamun ruku pedepet gitu. Tak kedua lamun sujud ada yang pemau iman. Lamun dengan nina pedepet waktu ruku atau sujud. Apa dasar hukumnya? Lai sekik waktu Rasulullah liwat lai sekik tahu. Muslimin si Nabi dua dengan ninanya kalau sembah. Sudah sak berbahasa Nabi, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ila al-ardi. Apabila daripada sujud ada pedepet sebagian isi ni lai tahu saya sujud pedepet. Namun ruku tak pedepet lambung gitu. Kemudian fa innal mar'ata fi zalika laysat karrajuli. Lantaran lamun dengan nina lai posisi waktu ruku beke sujud laysat karrajuli ndek pada beke dengan. Jadi beda. Memang tekat niatnya dah sembahyang. Ya dah anda senang kita. Entah mau dengan ini luah ni tahu isi. Apakah dia dan sembahyang? Itu termasuk pegawaian sunat sih. Anda tidak ian dan gawe tetap sih sah sembahyang. Cuma ya makruh sih pegawaian. Tambihun ini satu peringatan. Yajibu alla yaksuda bil huwi. Dan wajib bahwa jangan bermaksud bil huwi dengan turunnya itu. Lirruku'i untuk ruku, ghairahu kepada selain ruku. Falau hawali sujudit tilawah. Maka jikalau turun seseorang li sujudi tilawatin untuk sujud tilawah, falamma balagha haddar ruku'i, maka manakala sampai pada batas ruku, ja'alahu ruku'an, dia menjadikannya sebagai ruku, lam yakfi, maka tidak cukup. Apabila teruku, ini syarat sah ruku. Waktu dia antun ruku, nun adik itu ada unsur sengaja dia ruku. Ini engkau ada sebab lain. Umpaman sekit dengan hingga membaca Fatihah, membaca ayat. Mutau tindek lalu, muteri minsal. Buat niur. Tutuk nekok. Sampai nunduk. Mun pejarian langsung jadi ruku. Ini ngasul selesai Fatihah ni. Ayat kok. Muteri buat niur. Beruan saat itu mun langsung menjadi ruku. Lam yak. Maka itu kita. Atau tenjak si batur menyerak bina aji ruku lam yak. Lantaran dalam unsur kesengajaan. Ada sak sengaja. Ada sak sengaja dalam waktu besar ruku. Lalu ruku begitu. Nah sangka apabila anak sekit dengan ayat ruku bi an yahwiya,
biqasdir ruku' wahdahu. Salah. Termasuk sah lamun sekik dengan ruku'. Pertama, lamun waktu ruku' berniat semata-mata ya ruku'. Satu. Au ma'a ghairihi, atau disertai dengan niat yang lain. Contoh, sekik dengan nganjang sembahyang. Nemen wah selesai baca ayat, otak memang pinang nih. Aku biasa lamun ruku' kurang dalam pinang. Mupas saya ruku'. Niat ruku' pertama niat. Kasat wah kena ruku'. Nurumbu esa niat nih lah. Gait adik nisa gait kurang tidak pinang. Itu sah hukumnya. Seleman waharak niat duluan baru kena ya ruku'. Begitu. Jadi tidak apa-apa ditambah. Ada pakai dengan wudhu. Semua. Pas berniat. Aku du serta ada yang bersih muang. Aku du serta ada yang aman muang. Itu dalam kitab Tuqal itu. Menambah dengan niat lain. Nelagu baru dasari si niat memang ngesahan. Itu tidak apa. Ya keruku. Lain ada yang iya penyebab kurangan tidak pinang. Susah. Mulai dengan memang mampu sembahyang nganjang, sembahyang tukun, gitu. Saketelun sah adalah aula yaqsidu syai'un, atau di arah niat sama sekali apa-apa. Ruku jangan ruku dapat sah hukum. Berniat ruku doang sah, berniat ruku bikin salainan sah, atau dia berniat apa-apa itu yang dengan sembahyang mampu rukuk sujud sih. Kalau dengan dia mampu rukuk sujud, rukun dia mampu, salat berdiri. Salat berdiri. Lamun dengan dia mampu toko, lamun dengan dia mampu nganjang. Ini konsepnya dalam Amrul Masyalik. Lamun arak sekik dengan dek mampu nganjang sembahyang, maka ada penggantinya, duduk. Berbeda lamun dengan dek mampu tukun sembahyang, dan tahu tinduk sembahyang, maka berdiri. Jadi baca Fatihahnya waktu berdiri, ayat berdiri, ruku, sujud berdiri, tahiyat sampai salam pun nganjang. Yuk dengan tahu masalah. Ya. Arti dia tahu tukun budul. Gitu. Maka salat berdiri dia. Itu konsep Abdul Masyalik. Apa? Ya sangka pokok sakit wah pokok dia mampu wah begitu. Nah sangka apabila sekik dengan falau hawali sujudi tilawati. Apabila sekik dengan waktu sembahyang baca surat sajadah. Namun dengan baca surat sajadah waktu sembahyang kesunatan sujud tilawah. Nah. Sekik dengan waktu sembahyang hingga membaca Fatihah memberayat surat sajadah. Hingga sampai nemenah datang pas ayat senun mun sujud. Mun sujud. Ya sujud nih, untuk sujud. Ternyata palamma balagha haddar ruku, nun sampai niat baru yang sujud nih. Lagu niat baru adalah yang sujud tilawah. Mupas sampai marah ukuran dengan tahu dengan ruku. Kembali dengan sunu ja'alahu ruku'an mumpina ajari ruku. Burung dia sujud tilawah unin. Main ni bejari ruku langsung lam yakfi maka tidak mencukupi. Artinya dengan senu wajib mengulang malik. Nganjang ampun ruku yang tidak sujud. Kembali ampun tidak cukup lantaran tidak ada unsur kasat, tidak ada unsur sengaja di dalam saya ruku. Bahkan niat baru adalah lalu sujud tilawah. Cuma arak sekik hal bahasan Ibnu Hajar bagi Imam Ramli sekaligus dengan Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab I'anah ini. Ada perbedaan pendapat.
Wa khatalafu fima law qara'a imamuhu, dan terjadi perbedaan pendapat fima pada solat. Lau qara'a imamuhu, jikalau membaca imamnya makmum ayat sajadatin pada ayat sajadah. Ayat sajadah membaca imam sendiri. Biasanya subuh Jumat orang membaca ayat sajadah. Summa raka'a akibaha, kemudian makmum ini ruku setelah imam selesai membaca surat sajadah, ruku makmum sani. Kembali nampak ruku makmum. Fa dhannal ma'mumu annahu hawa. Mun anggap minangan imam seni paling bareh pasti nih ya antun sujud. Fa dhannal ma'mumu annahu hawali sajdati tilawah. Ayat ruku bayaku ni. Nanti duluan bentuna kuning. Paling bareh imam seni pasti nih antun sujud. Ya gawe sujud tilawah. Karena yang biasa uwi begitu. Kemudian nemen wah selesai imam sabaru baca ayat. Ternyata para'ahu lam yasjud. Dia cara sujud imam sendiri. Dia cara sujud. Sementara ni awak langsung dok sujud. Makmum sendiri. Teorero ke imam dan cara sujud. Ia was sujud. Apabila terjadi marak tadassa baru, fawaqafa anis sujudi. Maka makmum tadi itu hendaklah diam dalam sujud. Sekali. Apabila arak seke imam baca surat sajadah. Kemudian nun selesai, mun makmum beruang sujud, beruang niat. Sujud. Apun sujud, angalan ke imam ya sujud. Ternyata lain cara sujud imam. Sementara makmum ini posisi sujud. Imam inggas membaca surat sajadah. Diningan dia nak sujud, cuma ruku doang. Imam sini. Berembe anda atur di si makmum sabar. Pertama, bahasa pendapat ulama, fawaqafa anis sujudi. Adik meru posisi sujudnya itu. Dendek nuah nganjang apa-apa. Ya lagu kan dek nuah mau ruku. Dia kan ruku nih. Kembali ampun dia mau ruku. Langsung sujud dengan baru. Sujud tilawahnya. Kalau imamnya kan ruku dia. Ruku itu sujud. Lain enten sandiwah ruku. Dek nuah i'tidal makmum sabaru. Annahu yuhsabu lahu. Haza indar ruku'i. Lai enten sandiwah mau ruku, dek nuah mau i'tidal, sudah dihitung i'tidal oleh agama. Wa yaghtafiru zalika, dan itu dimaafkan. Enten senu kembean lil mutabi'ati, lantaran isi sakjari makmum turut ojo imam. Artinya imam ya tanggung ruku', imam ya tanggung i'tidal. Nah lagu ini bahasa Imam Romli radhiyallahu anhu. Imam Romli ini berpendapat. Menganggap enggak tanggung ruku' beki i'tidal si imam. Nah lagu wa qala Ibnu Hajar rajjahahu fa yakhuna Zakaria al-Ansari annahu ya'udu lil qiyami summa yarka'u wa huwa aujuhun. Nah lagu bahasa Imam Ibnu Hajar tak terperkuat isi pendapat Gurul Malik yang Imam Zakaria Al-Ansari berkata makmum senu deng kanggo meroleh posisi sujud, bahkan wajib hukuman tulak nganjang ruku i'tidal ampun sujud. Ini hebatnya nih ya. Jadi pendapat Ibnu Hajar diperkuat lagi oleh gurunya. Alangkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu dia. Imam Syafi'i senu memang sudah diprediksi dari dulu oleh Rasulullah. Dari 1400 tahun setelah lewat, wah membahasa Rasulullah bahwa lema
suhangka kuninggal bahasa lahir sekip manusia sumber ilmu agama. Maka lahirlah Imam Syafi'i di Gaza, Palestina. Lahir Imam Syafi'i dari keturunan Nabi Mesa. Beliau itu barang bikin Nabi keluarnya adalah Ibnu Manaf, Abdi Manaf. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu meninggal si mami lagi dia masih kode. Suaham belik jauh-jauh Mekah si ina. Kemudian tu tak berguru Mekah. Lalu setiap ulama Mekah tak berguru. Galak panggil. Apa bahasa? Lalu ke Syafi'i boya ulama lain. Lantaran ilmu ku habis. Habis ilmu. Yang serap si Syafi'i. Jalan di Arab malah sampai saat ini. Dulu saya milih pengkah murid nih. Berguru lainnya gara-gara ilmu lebih ni Arab. Anda ni Imam Syafi'i. Tu lain berguru. Wah habis ilmu. Wah orang kajah. Wah Syafi'i. Lalu kepada ulama lain. Maka berangkatlah Imam Syafi'i ke Madinah dari Imam Malik. Imam Malik. Katanya tu apa aja bahasa? Jadi tak berguru lah isidah. Oh kena lagu syarat harus saya bawa hafal kitab Al-Muwatta. Wajah apa le? Mekah le lama nih. Perjalanan Mekah sampai Madinah waktu seluruh 1 minggu. Kitab Al-Muwatta yang sekian juzuk jumlah. Dia sedikit. Itu terhafal dalam jangka waktu 1 minggu perjalanan. Nadai setiap jeluh hafal Quran dia 1 kali hatam. Jadi di samping hafal Muwatta, hari pertama jalan hafal hatam Quran sekali. Sambil menghafal Muwatta. Angkat sampai Madinah pitu jelun Imam Syafi'i pitu kali hatam Quran. Sekaligus menambah dengan hafalan Muwatta itu. Tajam otak. Itu luar biasa dia. Apabila membaca sekali dia hafal langsung dia. Nah, dari hafalan sekali itu Imam Syafi'i keterangan ulama itu mengatakan dia perlu tikrar lagi. Dia perlu ulang balik. Langsung tampak otak. Sehingga sebagian keterangan ulama lagi ketika dia mau baca mau hafal ini ditutup nih. Kembali takut nih dan hafal juga. Ya, itu hebat. Nah, ketika dia sudah ketahuan si Imam Malik apa luar biasa. Nah. Padahal dalam kitab Al-Muwatta itu hadis Nabi sekitar 5.000 hadis. Kitab Al-Muwatta itu terhafal, itu suruh ngajahan. Jika ngajahan mesti dia si guru. Kali orang saya kan betul lai tekan tengah-tengah. Oh, biasa sapi ini hebat ilmu. Kan begitu. Akhir solan sainte murid ngajahan menulis tuh. Barang siapa yang mau ilmu yang bersih dan bersinar, tuntutlah pada Syafi'i. Selesai pengajian, jamaah hule, ketik tulisan. Saya nulis baru dah tulisan tempat. Terakhir terbaca si Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik kan nulis ni bahasa. Akhir menulis lewat ni. Bagaimanapun juga Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Itu hebatnya. Dia tu hebat ulama-ulama. Walau lu dengar. Lamun ulama lain hanya saling menghargai, menghormati. Malantan Ibnu Hajar BK, Imam Zakaria Al-Ansari saling hargai dia. Sekalipun guru BK murid bahkan arah tak beda pendapat kadang antara Imam Zakaria Al-Ansari BK Ibnu Hajar selaku murid. Bal yalzamu ayyan tasiba summa yarka'a
bahkan wajib ayyan tasiba berdiri tegak, summa yarka'a kemudian ruku, kana zirihi minal i'tidali sebagaimana menyamakan, nazirihi menyamakan kepada ruku, minal i'tidali dari i'tidal was sujudi dan sujud, wal julusi bainas sajadatain dan duduk antara dua sujud. Nah, apabila terjadi malah tada sabarun yang sujud tilawah unin niat awal lagu ternyata nun sampai marak potongan dengan ruku menjadi yang ruku lam yakfi maka ruku senu ndek bau cukup, bahkan dengan senu wajib hukuman tulak nganjang malik panjang ruku i'tidal ampun sujud. Nah lain masalah hukum ruku seharus secara unsur sengaja untuk gawe enu kepada hukum deke i'tidal sujud rukun antara dua sujud. Artinya apa? Deke lamun tak i'tidal umpaman engkau lalu tesak ruku liwat ulah terawat dulu. Mungkin ya. Mun pita kedi. Mun langsung pinak di jaringan i'tidal ndek mancut. Atau percon muni lewat dengan sujud muni mercon mung melucat mung pinak jadi tukun antara duduk ya man cukup gitu ya mana kalimat kanazirihi sebagaimana menyamakan para ulama kepada hukum masalah sujud adik empat dan tenara niatnya i'tidal ya niatnya sujud atau tukun antara dua sujud. Walau syakka ghairu ma'mumin dan jikalau ragu selain makmum wa huwa sajidun dan adapun dia sajidun adalah ialah sedang sujud. Hal raka'a apakah saya sudah ruku? Apakah sudah ruku? Tundik ragu. Lazimahul intisabu maka dia wajib berdiri fauran dengan cepat segera dia berdiri summar ruku'u kemudian ruku wala yajuzu lahul qiyam dan tidak boleh baginya berdiri raki'an seperti sebatas orang ruku. Apabila arak sekit dengan nah lagu ini selain makmum sih marankan dengan sajari imam atau dengan sembahyang mesan ragu ketika dia sujud ragu lepas ruku baru waktu dia ruku baru apabila terjadi keraguan dalam artin kena waktu dia ruku baru waktu dia sujud wajib lai imam sendiri wajib lai dengan sembahyang mesan ini ya langsung meluncak baik ya meluncak langsung baik kemudian ruku i'tidal ampun sujud lamun ndek berembek batal sembah kembek ampun batal lantaran menggawe sembahyang dalam keadaan membawa keraguan belum tenang beriman goyang berpikir nu lagu lain dengan sajari imam atau makmum sembahyang mesa ndek kanggo dengan senuk ya makna wala jazuzu lahul qiyam raki'an ndek kanggo dengan senuk ya sebatas nganjang entah sebatas ruku sujud ruku jaga baru ini menganjang Allahu akbar upas ukuran ruku entah mun i'tidal mun sujud itu ndak berbiak entah lekah ruku jaga baru nganjang langsung alal fawur ampun ruku ini sana entah ruku dan entah potongan ruku munggah entah itu yang dasar itu satu. Berbeda lamun dengan sajari makmum. Lamun makmum kita jadi makmum insya. Imam dengan nepang niat ngajak ruku niat. Minangan. Nah cuma kita sajari makmum waktu ruku ndek baru begitu. Lamun dengan sajari makmum amal makmum fa innahu ya'ti ba'da salamin imam fi raka'atin
wala ya'udu lahu. Adapun lamun dengan sajari makmum meragu dalam masalah uah kena hendak ruku waktu sembahyang baru nun dengan makmum sending kanggo langsung nganjak karena dia posisinya mengikuti imam berbiak ngentah turut terus imam. Cuma ingat rakaat tahun saragu uah hendak ruku baru nu adalah la yuhsabu, tidak terhitung sebagai rakaat bagi. Nah sangka apabila tahiyat baru selesai imam salam niat turas baik dari sholat.